Namaku Alia. Aku adalah seorang perempuan mandiri yang tumbuh dari keluarga pekerja keras. Sejak usia muda, aku terbiasa melihat orang tuaku membangun usaha kecil yang kini telah berkembang menjadi perusahaan berskala nasional. Tak mudah mencapai titik ini. Ada banyak air mata, malam tanpa tidur, dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Kini, aku berdiri sebagai pemilik sekaligus direktur utama perusahaan keluarga itu. Suatu pencapaian yang kerap kali membuatku tersenyum kecil ketika mengingat perjalanan panjang yang kulewati. Aku hidup bahagia bersama suamiku, Arga. Dia pria yang lembut dan sabar, jauh dari gambaran laki-laki yang merasa terintimidasi oleh kesuksesan pasangannya. Justru, Arga adalah sosok yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat dikala aku mulai merasa lelah. Perkenalan kami terjadi secara tidak sengaja di sebuah seminar bisnis 5 tahun lalu. Dari awal, dia sudah tahu siapa aku, tapi tak sekalipun dia menunjukkan rasa minder atau niat memanfaatkan posisiku. Mungkin itulah yang membuatku jatuh hati, ketulusannya. Kami tinggal di sebuah rumah mewah bergaya modern minimalis yang berdiri di kawasan elit ibu kota. Rumah itu bukan pemberian siapa-siapa, bukan pula warisan. Setiap sudutnya adalah hasil dari jerih payahku sendiri, sebuah simbol nyata bahwa kerja keras dan konsistensi tak pernah mengkhianati hasil. Di dalam rumah itu, aku dan Arga membangun kehidupan yang tenang dan penuh cinta. Meski aku banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan, aku selalu menyisihkan waktu untuk makan malam bersama, bercengkerama di teras belakang, atau sekadar menonton film favorit kami di akhir pekan. Tapi hidup tidak pernah benar-benar sempurna. Meski sudah 3 tahun menikah, hingga kini kami belum juga dikaruniai seorang anak. Awalnya aku tak terlalu memikirkannya. Aku percaya segala sesuatu akan datang pada waktunya. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama ketika melihat teman-teman sebayaku sibuk menggendong bayi mereka, muncul rasa hampa yang sulit kujelaskan. Banyak yang menyarankan untuk menjalani program kehamilan, atau bahkan mencoba adopsi. Aku dan Arga pernah membicarakan hal ini. Dia, seperti biasa, menanggapi dengan kepala dingin dan penuh pengertian. "Kalau kamu sudah siap, aku siap juga," katanya sambil menggenggam tanganku. Bagi Arga, kehadiran anak memang penting, tapi tidak lebih penting dari keutuhan rumah tangga kami. Dia ingin kami bahagia dulu, sepenuhnya. Dan aku bersyukur, setidaknya kami sepakat dalam hal ini. Meski begitu, sebagai perempuan, sulit bagiku untuk menepis tekanan dari lingkungan sekitar. Ada saja bisikan halus yang menyakitkan, "Kamu terlalu sibuk bekerja, sih?" Atau, "Coba deh dikurangi aktivitasnya, biar cepat hamil." Mereka tak tahu betapa aku telah mencoba menjaga diri dengan baik, mengatur pola makan, beristirahat cukup, hingga rutin konsultasi ke dokter. Tapi nyatanya, tak semua bisa dikendalikan. Aku belajar menerima bahwa ada hal-hal yang memang bukan kuasa manusia. Aku tetap sabar. Dalam setiap doa malamku, aku titipkan harapan itu, semoga suatu hari nanti, aku diberi kesempatan menjadi ibu. Namun sampai saat itu tiba, aku tak ingin larut dalam penantian. Aku memilih menjaga rumah tangga kami sebaik mungkin. Aku ingin Arga tahu bahwa aku ada untuknya, sama seperti dia selalu ada untukku. Pagi-pagi sebelum ke kantor, aku menyempatkan menyiapkan sarapan. Meski hanya roti panggang dan telur rebus, aku ingin tangan ini tetap menyentuh dapur kami, agar ada cinta yang melekat di setiap sudut rumah. Arga biasanya baru bangun setelah aroma kopi menyeruak ke seluruh ruangan. Dia akan muncul dengan rambut acak-acakan dan senyum mengantuk yang selalu berhasil membuat pagiku sempurna. Di kantor, aku berperan sebagai pemimpin yang tegas namun adil. Karyawan-karyawan memanggilku, Bu Alia, dengan penuh hormat. Aku tidak suka bekerja setengah-setengah. Bila sudah menyangkut perusahaan, aku bisa sangat detail dan perfeksionis. Tapi aku selalu berusaha menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan suportif. Aku percaya, karyawan yang bahagia akan membawa kinerja yang baik. Mungkin itulah yang membuat perusahaan kami tetap bertahan, bahkan tumbuh pesat di tengah persaingan yang ketat. Menjadi perempuan di dunia bisnis tak selalu mudah. Dulu, ketika aku baru mulai mengambil alih perusahaan dari ayahku, banyak pihak meragukan kemampuanku. Mereka mengira aku hanya akan jadi boneka di balik meja direktur. Tapi aku membuktikan bahwa aku bukan hanya anak pemilik perusahaan.
Aku mampu membuat keputusan, menghadapi negosiasi keras, hingga menyelamatkan bisnis dari ancaman kebangkrutan saat pandemi melanda. Semua itu membuatku makin yakin bahwa perempuan bisa berdiri sejajar dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan. Bahkan, seringkali kami lebih peka, lebih detail, dan lebih ulet. Aku tidak pernah malu menjadi ambisius, karena aku tahu, ambisi yang dibarengi dengan kerja keras bukanlah aib. Di rumah, aku kembali menjadi Alia yang sederhana. Kadang kami menghabiskan malam dengan bermain catur atau membaca buku di ruang baca. Arga suka sastra, sementara aku lebih menyukai biografi tokoh-tokoh bisnis. Perbedaan itu justru membuat kami saling melengkapi. Dia mengajarkan aku untuk lebih peka pada rasa, sementara aku membantunya berpikir lebih strategis dan rasional. Hidup kami mungkin tidak sesempurna bayangan orang lain. Tapi dalam segala keterbatasan dan kekurangan, kami berusaha saling melengkapi. Aku tahu, kebahagiaan bukan terletak pada seberapa besar rumah yang kita miliki atau seberapa banyak aset yang kita kumpulkan, melainkan pada kehangatan yang tercipta di dalamnya. Aku, perempuan mandiri, istri yang mencintai suaminya, pemimpin di tempat kerja, dan penjaga kehangatan rumah tangga. Kisahku bukan kisah yang mulus, tapi di dalam setiap liku-likunya, aku menemukan makna kehidupan. Dan selama Arga di sisiku, aku tahu, aku tidak pernah benar-benar sendiri. Hari itu, langit tampak cerah. Matahari bersinar lembut menembus jendela besar ruang tamu rumah kami. Aku baru saja menyelesaikan rapat daring dengan tim pemasaran dan hendak menyiapkan makan siang ketika suara bel terdengar. Tak biasanya ada tamu tanpa janji di siang bolong begini. Langkahku ringan menuju pintu. Begitu kubuka, yang kulihat adalah sosok perempuan berdandan mencolok, riasan tebal, bibir merah menyala, rambut panjang bergelombang yang dibiarkan tergerai, dan pakaian ketat berwarna fuksia yang tampak mencolok di tengah suasana rumahku yang serba elegan dan tenang. Aroma parfum mahal yang menyengat segera memenuhi udara di antara kami. Sebelum sempat kutanya siapa dia, perempuan itu tersenyum tipis dengan percaya diri. Tatapannya tajam, seperti sedang menantangku. Lalu, dengan suara lantang, ia memperkenalkan dirinya. Aku Diva. Kekasih Arga, katanya tanpa ragu. Untuk sesaat, otakku seperti membeku. Mungkin aku salah dengar. Mungkin ini semacam lelucon buruk. Tapi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda sedang bercanda. Justru ada kepuasan aneh di sana, seperti seseorang yang telah lama menantikan momen ini. Maaf, kataku, mencoba menahan nada suaraku agar tetap tenang. Aku hamil. Anaknya Arga. Dan karena kamu, ia menunjuk ke arahku dengan nada sinis, belum bisa memberikan keturunan, aku pikir sudah sewajarnya kalau aku tinggal di sini. Aku butuh perlindungan. Anak ini butuh ayahnya. Tubuhku gemetar. Tapi aku tidak ingin terlihat lemah di depan perempuan asing ini. Kukatupkan bibirku rapat-rapat, menahan segala emosi yang mulai berkecamuk. Ada kemarahan, kekecewaan, dan ketidakpercayaan, bercampur menjadi satu. Tapi yang paling dominan saat itu adalah keterkejutan. Aku berdiri terpaku, mencoba memahami situasi yang baru saja berubah 180 derajat. Rasanya seperti dunia yang selama ini kuanggap tenang, tiba-tiba diguncang gempa hebat. Rumah yang kupikir adalah tempat paling aman, tiba-tiba menjadi panggung drama yang tak pernah kubayangkan. Silakan pergi dari sini, kataku akhirnya, dengan suara datar yang kubentuk dari sisa-sisa harga diri yang sedang terluka. Namun Diva tidak bergerak. Dia justru tertawa kecil, suara tawanya nyaring, menusuk. Kamu pikir kamu bisa usir aku semudah itu? Aku membawa darah daging suamimu, Alia. Dan aku punya bukti. Arga bahkan berjanji akan menceraikanmu kalau aku mau. Tapi aku nggak sekejam itu. Aku cuma ingin hakku diakui. Aku cuma ingin tempat untuk anak kami. Itu saja. Aku menatap wajahnya lekat-lekat. Mencari secuil kebenaran di balik kata-katanya. Tapi bagaimana aku bisa percaya begitu saja? Arga? Suamiku? Pria yang setiap malam mengucap janji cinta? Yang memijat kakiku ketika aku kelelahan? Yang menggenggam tanganku saat kami mengunjungi dokter kandungan? Tak mungkin. Namun raut yakin Diva, dan perutnya yang mulai membuncit, mematahkan semua bantahanku. Aku tidak ingat bagaimana aku menutup pintu. Yang pasti,
Beberapa saat kemudian aku sudah terduduk di sofa, masih dengan napas yang tak teratur. Mataku mulai panas. Aku menggigit bibir agar tidak menangis, tapi sia-sia. Air mataku jatuh juga. Bukan karena Diva, bukan hanya karena kemungkinan adanya perselingkuhan, tapi karena semua yang kubangun dengan susah payah selama ini terasa rapuh seketika. Sore harinya, Arga pulang lebih awal dari biasanya. Aku mendengarnya memanggil namaku dari depan, nada suaranya ceria seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Aku menatapnya ketika dia masuk ke ruang tamu dan melihatku duduk diam, mata sembab. Dia berhenti sejenak, kerutan muncul di dahinya. "Alia, kamu kenapa? Kamu sakit?" tanyanya sambil mendekat. Aku tak menjawab. Kutatap matanya dalam-dalam. Lalu dengan suara pelan tapi tajam, aku bertanya, "Siapa Diva?" Kulihat tubuh Arga menegang. Rahangnya mengeras. Butuh beberapa detik baginya untuk menjawab. "Dia bukan siapa-siapa," katanya, mengalihkan pandangan. "Bohong. Aku bisa lihat dari gerak-geriknya. Dia datang ke sini. Mengaku hamil anakmu. Menuntut tinggal di rumah ini." Suaraku bergetar, tapi tetap kuusahakan tegas. Arga menghela napas panjang. Lalu duduk di sampingku, menunduk. "Alia, aku bisa jelaskan." "Jelaskan sekarang." Aku nyaris berteriak. Emosiku sudah mencapai puncaknya. Akhirnya, Arga membuka mulut dan mengaku. Diva adalah mantan rekan kerja yang sempat dekat dengannya ketika aku sedang sibuk membangun kantor cabang baru di Surabaya, 2 tahun lalu. Saat itu, katanya, hubungan kami terasa renggang, dan dia merasa kesepian. Diva hadir sebagai teman bicara. Tapi hubungan itu berkembang, dan ya, mereka tidur bersama. Hanya sekali, katanya. Tapi cukup untuk membuat Diva hamil. "Kenapa kamu tidak jujur dari awal?" tanyaku, berusaha menahan air mata yang kembali ingin pecah. "Aku takut kehilangan kamu," jawab Arga lirih. "Aku tahu aku salah. Sangat salah. Aku bodoh. Tapi aku mencintaimu, Alia. Aku tidak ingin hubungan ini berakhir." Aku bangkit dari tempat duduk, berjalan ke arah jendela. Di luar, matahari mulai tenggelam. Langit berubah jingga, kontras dengan badai yang bergemuruh dalam dadaku. "Cinta." Kata itu kini terasa getir. Bagaimana bisa seseorang mencintaiku, tapi mengkhianatiku di waktu yang sama? Aku tahu, malam itu adalah awal dari fase baru dalam hidupku. Fase yang akan menguji kekuatanku bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang harus memilih. Mempertahankan pernikahan yang retak, atau membangun kembali dirinya dari puing-puing yang tersisa. Satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menjadi perempuan yang diam dan membiarkan orang lain mengatur arah hidupku. Dan untuk Diva, dia belum tahu siapa aku sebenarnya. Aku duduk di ruang tamu, berhadapan dengan Diva yang kini tampak begitu tenang di atas sofa putih kesayanganku. Tangannya dengan santai mengelus perut yang membuncit, perut yang katanya membawa anak dari suamiku. Di balik diamku, dadaku sesak menahan letupan yang hanya Tuhan tahu betapa aku ingin berteriak. Mengusirnya keluar dari rumah yang kubangun dengan sepenuh hati. Tapi aku menahan diri. Bukan karena aku takut. Bukan karena aku kalah. Tapi karena aku ingin Arga melihat sendiri kenyataan pahit yang ia ciptakan. Aku ingin kebohongannya menghantuinya, bukan hanya dalam kata, tapi dalam wujud nyata. Diam adalah senjataku malam itu. "Suka ya interior rumah kamu?" Suara Diva menyela pikiranku. Ia melirik sekeliling ruangan seakan sedang menilai properti yang hendak ia beli. "Tenang aja, aku nggak minta bagian. Aku cuma mau tempat tinggal untuk sementara waktu, sampai anak ini lahir." Aku menatapnya tanpa ekspresi. Sakit hati bukan lagi sekadar perasaan, tapi sudah berubah menjadi semacam kehampaan yang sunyi. Rasa yang bahkan tak bisa kujelaskan, hanya bisa kurasakan lewat sesak di dada, gemetar di jemari, dan air mata yang menggantung namun tak mau jatuh. Jam menunjukkan pukul 18.45 ketika suara mobil Arga terdengar di garasi. Nafasku tercekat. Ini momen yang kutunggu, saat ia harus berhadapan langsung dengan kenyataan yang selama ini ia sembunyikan. Tak ada lagi topeng. Tak ada lagi sandiwara. Pintu utama terbuka. Arga masuk dengan raut lelah yang biasanya mengundang simpati.
Tapi malam ini, aku tak punya ruang untuk iba. Sayang, aku pulang. Kamu udah makan? Tanyanya dari arah lorong. Tak ada jawaban dariku. Lalu matanya menemukan Diva yang duduk anggun di sofa. Senyumnya menghilang seketika. Langkahnya terhenti. Diva? Suaranya tercekat, setengah berbisik. Diva berdiri, tersenyum lebar. Hai, Mas. Aku sudah bilang kan? Lebih baik kamu yang cerita langsung ke istrimu. Warna wajah Arga langsung pucat. Dia memandangku, lalu kembali ke Diva, seolah mencari jalan keluar dari mimpi buruk yang tiba-tiba menjelma nyata. Tapi ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan hasil ulahnya sendiri. Alia, aku bisa jelaskan, katanya tergesa. Tidak perlu, jawabku pendek. Suaraku datar, tapi dinginnya bisa membekukan malam. Aku nggak tahu dia akan datang ke sini. Aku nggak pernah menyuruhnya. Tapi kamu memang pernah bersamanya, bukan? Aku berdiri perlahan, mendekatinya. Dan kamu tahu dia mengandung anakmu. Arga terdiam. Matanya mulai berkaca. Tapi aku tak ingin air mata pura-pura. Aku ingin kejujuran. Iya, bisiknya akhirnya. Tapi aku nggak pernah niat menyakitimu. Alia, aku bodoh. Aku takut. Aku bingung. Kamu takut? Aku tertawa kecil, getir. Kamu takut kehilangan aku, tapi kamu berani tidur dengan perempuan lain? Kamu bingung? Sedangkan aku setiap malam menangis dalam doa, memohon supaya Tuhan memberiku anak, sementara kamu justru memberikannya kepada orang lain. Aku tidak bisa menahan lagi. Emosi yang kutahan sejak siang meledak. Kamu tahu berapa kali aku harus menahan komentar dari keluarga dan orang-orang tentang kenapa aku belum hamil? Tentang kenapa rumah ini masih sunyi? Aku diam, karena aku percaya kamu akan tetap setia. Aku diam karena aku yakin cinta kita cukup kuat. Tapi kamu memilih mengkhianatiku. Alia, aku minta maaf. Aku salah. Tapi aku nggak cinta sama dia. Aku cinta kamu. Lalu kenapa kamu lakukan? Suaraku pecah. Tangis yang kutahan sejak siang kini luruh. Bukan karena aku lemah, tapi karena hatiku terlalu penuh. Luka ini dalam, lebih dari yang bisa dijelaskan oleh kata atau air mata. Waktu itu, kamu sibuk. Aku merasa sendiri. Diva muncul, dan aku salah. Tapi itu cuma sesaat. Alia, aku nggak ingin kehilang. Cukup. Aku mundur. Napasku tersengal. Diva masih berdiri, memperhatikan kami seperti penonton yang menikmati drama. Satu malam sesatmu merusak segalanya. Arga. Kepercayaan yang kubangun untukmu, hancur. Kamu tidak hanya menghancurkan rumah tangga ini, tapi kamu juga menghancurkan aku. Arga terdiam. Tangannya mengepal, wajahnya tertunduk dalam penyesalan. Tapi penyesalan tidak bisa menghapus fakta. Apa yang kamu inginkan sekarang? Tanyaku, menatapnya dalam. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku akan tanggung jawab sama Diva dan anak itu. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu, Alia. Aku janji akan menebus semuanya. Beri aku kesempatan. Aku menggeleng pelan. Ini bukan tentang kesempatan. Ini tentang pilihan. Dan kamu sudah memilih, Arga. Kamu sudah membuat keputusan itu sejak pertama kali kamu menyentuh perempuan lain. Aku berbalik menuju kamar. Hatiku lelah. Bukan karena kebencian, tapi karena cinta yang terasa sia-sia. Di belakangku, suara tangis Arga terdengar, tapi aku tak menoleh. Malam ini aku butuh ruang untuk diriku sendiri. Untuk merasakan luka, tanpa gangguan. Di dalam kamar, aku menangis. Tangis panjang yang tak bisa dibendung lagi. Bantal ini basah, seperti hatiku. Aku mengingat semua janji yang dulu kami ucapkan di altar. Dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Tapi tidak pernah ada janji bahwa aku harus bertahan ketika dikhianati. Aku bukan perempuan yang mudah menyerah. Tapi aku juga bukan perempuan yang bisa hidup dalam kebohongan. Dan sekarang, aku berdiri di tengah puing-puing rumah tangga yang dulu kuanggap sebagai surga kecil. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi malam ini, aku tahu satu hal pasti. Aku harus mencintai diriku sendiri lebih dari aku mencintai siapapun.
Bahkan lebih dari aku mencintai Arga. Dan itu adalah langkah pertama dari keputusanku yang paling sulit. Pagi itu, matahari bersinar seperti biasa. Tapi dunia dalam diriku terasa suram dan kosong. Udara pagi tak lagi segar, hanya dingin yang menempel di kulit, seperti luka yang belum kering. Aku berdiri di ambang pintu kamar, memandangi lorong rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa asing, seperti aku adalah tamu di dalam hidupku sendiri. Arga duduk di ruang makan, memandangi kopi yang sudah dingin di cangkirnya. Wajahnya pucat, mata bengkak karena tak tidur semalaman. Tapi aku tak punya simpati untuknya pagi itu. Aku sudah terlalu lelah untuk menangis, terlalu sakit untuk bicara panjang lebar. Dengan suara yang kukumpulkan dari sisa-sisa keteguhan dalam diriku, aku berkata pelan, tapi jelas, kalau memang ini jalan yang kalian pilih, silakan tinggal. Kata-kataku menggantung di udara seperti pisau yang siap jatuh dan menancap. Arga menatapku, penuh harap bahwa aku akan menarik ucapanku. Tapi aku tak bergeming. Dari arah tangga, terdengar langkah kaki Diva. Ia baru saja turun, mengenakan kimono tidur milikku. Kimono yang dibelikan Arga sebagai hadiah ulang tahun 2 tahun lalu. Melihatnya memakainya seperti itu, begitu nyaman, begitu tidak tahu malu, membuat dadaku kembali sesak. "Oh, akhirnya kamu sadar juga," ujar Diva santai sambil duduk di samping Arga. Tangannya menyentuh lengan suamiku dengan lembut, seolah menunjukkan kemenangan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya tajam, namun tetap berdiri tegak. Tidak akan kubiarkan dia berpikir aku kalah. Diamku bukan tanda tunduk, tapi cara paling tenang untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya berkelas. Diva tertawa kecil. "Aku butuh lemari di kamar atas. Barang-barangku cukup banyak. Nanti minta tolong supir kamu angkatin ya." Arga tampak gelisah. Dia menatapku seolah ingin menghentikan Diva, tapi bibirnya terkatup rapat. Ia tahu ia tak punya hak untuk membela diri di hadapanku. Tanpa menunggu izin, Diva bangkit dan melangkah naik ke lantai 2, menuju kamar utama kami. Kamarku. Kamar yang kususun sendiri, dengan setiap bantal, gorden, dan lukisan yang kupilih satu persatu. Ia membukanya, dan kudengar suara lemariku dibuka, lalu bunyi gantungan baju digeser-geser. Tanpa sopan, tanpa rasa bersalah. Setiap suara itu seperti cambuk yang mencabik-cabik hatiku. Arga bangkit, berjalan ke arahku. "Alia, aku tahu ini nggak adil. Tapi tolong beri aku waktu untuk menyelesaikan ini. Aku akan..." Aku mengangkat tangan, menyuruhnya berhenti. "Aku tidak butuh penjelasan lagi, Arga. Tidak perlu. Aku akan tetap bertanggung jawab. Aku akan tetap di sini, untuk anak itu. Tapi aku juga ingin kamu tetap tinggal. Kita bisa cari jalan." Aku tersenyum getir. "Kamu ingin semua tetap utuh, ya? Kamu pikir aku bisa tidur seranjang dengan pengkhianatan? Kamu pikir aku bisa duduk makan malam melihat dia memelukmu dan memanggilmu sayang? Maaf, aku bukan perempuan selemah itu." Arga menunduk. Ia tahu ia telah kehilangan kendali atas semua. Di lantai atas, Diva terdengar memanggil, "Sayang, bantalnya kurang empuk. Kita beli yang baru sore nanti, ya?" Aku menatap Arga. "Nikmati rumah ini, Arga. Nikmati hasil kerja kerasku. Tapi ingat satu hal, tanpa aku, rumah ini hanyalah bangunan. Kamu bisa tinggal di sini, tapi kamu akan tahu rasanya hidup tanpa ruh." Aku melangkah ke arah pintu. Arga mengejarku. "Mau kemana kamu?" tanyanya, suara panik. "Aku butuh ruang. Aku butuh tenang. Aku tidak bisa bernapas di rumah ini." Tanganku meraih pegangan pintu. Sebelum kubuka, aku berbalik sejenak. "Kau tahu, selama ini aku selalu berpikir bahwa aku yang tidak sempurna. Karena aku belum bisa memberimu anak. Tapi sekarang aku sadar, bukan aku yang kurang. Kamu yang tidak pernah cukup." Lalu aku melangkah keluar. Udara pagi menusuk kulit, tapi entah mengapa terasa melegakan. Di halaman, aku melihat mobilku terparkir tenang. Mobil yang dulu sering kami pakai jalan-jalan berdua, kini akan menjadi kendaraanku menuju hidup baru. Aku masuk, menyalakan mesin, dan melaju pelan. Aku tak tahu harus kemana, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas.
Siang itu, aku duduk di sebuah kafe kecil di pojok kota. Tempat ini dulu sering aku kunjungi sebelum menikah. Rasanya seperti kembali ke versi diriku yang dulu. Perempuan yang mandiri, kuat, dan tak tergantung pada siapapun. Segelas kopi latte tergeletak di depanku. Kupandangi uapnya yang menari, seperti memutar ulang kenangan masa lalu. Aku membuka ponsel, membuka album foto. Ada foto pernikahan kami, liburan pertama ke Jepang, malam tahun baru di balkon rumah sambil memandangi kembang api. Semua kenangan itu kini terasa seperti kisah milik orang lain. Lalu air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena perasaan kehilangan yang benar-benar dalam. Aku kehilangan suamiku. Kehilangan kepercayaan. Kehilangan mimpi yang kutata bertahun-tahun. Tapi aku belum kehilangan diriku sendiri. Dan itu yang akan kutata kembali. Malamnya, aku tidak pulang. Aku menginap di hotel kecil yang nyaman. Di sana aku duduk memandangi kota dari jendela tinggi. Kota yang terang benderang, tapi hatiku tetap gelap. Tapi aku tahu, dari sini aku bisa mulai menyusun ulang hidupku. Pelan-pelan, tapi pasti. Rumah itu mungkin masih berdiri megah, tapi ia sudah bukan rumahku lagi. Esok hari, aku akan kembali, bukan untuk tinggal, tapi untuk mengambil apa yang menjadi milikku, termasuk harga diriku. Dan setelah itu, aku akan pergi, membawa luka, tapi juga membawa harapan baru. Karena aku tahu, aku layak bahagia. Bukan sebagai istri dari lelaki yang mengkhianati, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk tidak tinggal dalam kepalsuan. Pagi itu, matahari bersinar seperti biasa. Tapi dunia dalam diriku terasa suram dan kosong. Udara pagi tak lagi segar, hanya dingin yang menempel di kulit, seperti luka yang belum kering. Aku berdiri di ambang pintu kamar, memandangi lorong rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa asing. Seperti aku adalah tamu di dalam hidupku sendiri. Arga duduk di ruang makan, memandangi kopi yang sudah dingin di cangkirnya. Wajahnya pucat, mata bengkak karena tak tidur semalaman. Tapi aku tak punya simpati untuknya pagi itu. Aku sudah terlalu lelah untuk menangis, terlalu sakit untuk bicara panjang lebar. Dengan suara yang kukumpulkan dari sisa-sisa keteguhan dalam diriku, aku berkata pelan, tapi jelas, kalau memang ini jalan yang kalian pilih, silakan tinggal. Kata-kataku menggantung di udara seperti pisau yang siap jatuh dan menancap. Arga menatapku, penuh harap bahwa aku akan menarik ucapanku. Tapi aku tak bergeming. Dari arah tangga, terdengar langkah kaki Diva. Ia baru saja turun, mengenakan kimono tidur milikku. Kimono yang dibelikan Arga sebagai hadiah ulang tahun 2 tahun lalu. Melihatnya memakainya seperti itu, begitu nyaman, begitu tidak tahu malu, membuat dadaku kembali sesak. Oh, akhirnya kamu sadar juga, ujar Diva santai sambil duduk di samping Arga. Tangannya menyentuh lengan suamiku dengan lembut, seolah menunjukkan kemenangan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya tajam, namun tetap berdiri tegak. Tidak akan kubiarkan dia berpikir aku kalah. Diamku bukan tanda tunduk, tapi cara paling tenang untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya berkelas. Diva tertawa kecil. Aku butuh lemari di kamar atas. Barang-barangku cukup banyak. Nanti minta tolong supir kamu angkatin ya. Arga tampak gelisah. Dia menatapku seolah ingin menghentikan Diva, tapi bibirnya terkatup rapat. Ia tahu ia tak punya hak untuk membela diri di hadapanku. Tanpa menunggu izin, Diva bangkit dan melangkah naik ke lantai 2, menuju kamar utama kami. Kamarku. Kamar yang kususun sendiri, dengan setiap bantal, gorden, dan lukisan yang kupilih satu persatu. Ia membukanya, dan kudengar suara lemariku dibuka, lalu bunyi gantungan baju digeser-geser. Tanpa sopan, tanpa rasa bersalah. Setiap suara itu seperti cambuk yang mencabik-cabik hatiku. Arga bangkit, berjalan ke arahku. Alia, aku tahu ini nggak adil. Tapi tolong beri aku waktu untuk menyelesaikan ini. Aku mengangkat tangan, menyuruhnya berhenti. Aku tidak butuh penjelasan lagi, Arga. Tidak perlu. Aku akan tetap bertanggung jawab. Aku akan tetap di sini, untuk anak itu. Tapi aku juga ingin kamu tetap tinggal. Kita bisa cari jalan. Aku tersenyum getir. Kamu ingin semua tetap utuh, ya?
Kamu pikir aku bisa tidur seranjang dengan pengkhianatan? Kamu pikir aku bisa duduk makan malam melihat dia memelukmu dan memanggilmu? Sayang? Maaf, aku bukan perempuan selemah itu. Arga menunduk. Ia tahu ia telah kehilangan kendali atas semua. Di lantai atas, Diva terdengar memanggil, "Sayang, bantalnya kurang empuk. Kita beli yang baru sore nanti, ya?" Aku menatap Arga. Nikmati rumah ini, Arga. Nikmati hasil kerja kerasku. Tapi ingat satu hal, tanpa aku, rumah ini hanyalah bangunan. Kamu bisa tinggal di sini, tapi kamu akan tahu rasanya hidup tanpa ruh. Aku melangkah ke arah pintu. Arga mengejarku. "Mau kemana kamu?" tanyanya, suara panik. "Aku butuh ruang. Aku butuh tenang. Aku tidak bisa bernapas di rumah ini." Tanganku meraih pegangan pintu. Sebelum kubuka, aku berbalik sejenak. "Kau tahu, selama ini aku selalu berpikir bahwa aku yang tidak sempurna. Karena aku belum bisa memberimu anak. Tapi sekarang aku sadar, bukan aku yang kurang. Kamu yang tidak pernah cukup." Lalu aku melangkah keluar. Udara pagi menusuk kulit, tapi entah mengapa terasa melegakan. Di halaman, aku melihat mobilku terparkir tenang. Mobil yang dulu sering kami pakai jalan-jalan berdua, kini akan menjadi kendaraanku menuju hidup baru. Aku masuk, menyalakan mesin, dan melaju pelan. Aku tak tahu harus kemana, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Siang itu, aku duduk di sebuah kafe kecil di pojok kota. Tempat ini dulu sering aku kunjungi sebelum menikah. Rasanya seperti kembali ke versi diriku yang dulu. Perempuan yang mandiri, kuat, dan tak tergantung pada siapapun. Segelas kopi latte tergeletak di depanku. Kupandangi uapnya yang menari, seperti memutar ulang kenangan masa lalu. Aku membuka ponsel, membuka album foto. Ada foto pernikahan kami, liburan pertama ke Jepang, malam tahun baru di balkon rumah sambil memandangi kembang api. Semua kenangan itu kini terasa seperti kisah milik orang lain. Lalu air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena perasaan kehilangan yang benar-benar dalam. Aku kehilangan suamiku. Kehilangan kepercayaan. Kehilangan mimpi yang kutata bertahun-tahun. Tapi aku belum kehilangan diriku sendiri. Dan itu yang akan kutata kembali. Malamnya, aku tidak pulang. Aku menginap di hotel kecil yang nyaman. Di sana aku duduk memandangi kota dari jendela tinggi. Kota yang terang benderang, tapi hatiku tetap gelap. Tapi aku tahu, dari sini aku bisa mulai menyusun ulang hidupku. Pelan-pelan, tapi pasti. Rumah itu mungkin masih berdiri megah, tapi ia sudah bukan rumahku lagi. Esok hari, aku akan kembali, bukan untuk tinggal, tapi untuk mengambil apa yang menjadi milikku, termasuk harga diriku. Dan setelah itu, aku akan pergi, membawa luka, tapi juga membawa harapan baru. Karena aku tahu, aku layak bahagia. Bukan sebagai istri dari lelaki yang mengkhianati, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk tidak tinggal dalam kepalsuan. Hari-hari berikutnya tak lagi terasa seperti kehidupan. Semuanya berubah menjadi semacam siksaan panjang yang terus menggerogoti kewarasanku, sedikit demi sedikit. Rumah yang selama ini aku rawat dan bangun dengan cinta dan kerja keras kini, menjadi tempat paling menyiksa yang pernah kutinggali. Setiap sudutnya kini dipenuhi suara-suara sumbang, ejekan, dan tawa kemenangan seorang perempuan yang merasa telah merebut segalanya dariku. Diva menetap di rumahku, dan perlahan tapi pasti, mulai menunjukkan taringnya. Awalnya, dia berpura-pura bersikap baik. Berbicara lembut di depan Arga, seolah ingin menunjukkan bahwa dia bisa menjadi istri yang menyenangkan. Tapi ketika hanya ada aku dan dia di rumah, topeng itu lepas. Sosok yang dulu datang mengetuk pintu dengan senyum percaya diri kini, menjadi penguasa tiran dalam hidupku. Pagi itu, aku baru saja keluar dari kamar mandi ketika suara Diva terdengar dari dapur. Alia, kamu udah bangun? Bagus. Tolong masak ya, aku lagi ngidam banget nasi goreng kambing. Harus yang pedas banget. Nada suaranya seperti memerintah pembantu. Bukan seperti seorang tamu, apalagi madunya. Aku menahan napas. Lidahku ingin menjawab ketus, tapi aku tahu ini bukan waktunya. Aku masih mencoba bertahan.
Entah untuk apa, tapi mungkin aku belum siap menyerah pada perempuan itu begitu saja. Baik, jawabku pelan, lalu menuju dapur. Tanganku mulai meracik bumbu. Aku mencoba fokus pada wajan dan api, agar tidak mendengar tawa sinis Diva yang sedang duduk santai di ruang tengah, dengan kaki diletakkan di atas meja, menonton televisi sambil menggosok-gosok perutnya. Cepetan ya, jangan lama. Nanti anak Arga kelaparan, teriaknya sambil tertawa sendiri. Anak Arga. Kalimat itu menancap seperti paku di dadaku. Setiap kali ia menyebut anak Arga, setiap kali ia menyentuh perutnya, aku merasa seperti ditikam berkali-kali. Luka yang tak terlihat di tubuhku, tapi terasa menyiksa sampai ke tulang. Siang harinya, saat aku sedang membersihkan ruang makan, Diva kembali dengan nada perintah. Alia, ruang tamu kok masih berdebu banget sih? Coba kamu lap ulang. Dan tolong ya, karpetnya diganti. Aku alergi debu. Aku berdiri, menatapnya. Ia duduk di sofa, menggoyangkan kaki dengan santai, sementara aku, pemilik rumah ini, berdiri dengan kain lap di tangan, layaknya pembantu rumah tangga yang sedang dimarahi majikannya. Diva, kataku pelan. Ini rumahku. Tolong jaga sikap. Diva berdiri, matanya menatapku tajam. Rumahmu? Oh, jadi kamu masih merasa punya kuasa di sini, ya? Maaf, Mbak Alia. Tapi sekarang ini aku yang sedang mengandung anak Arga. Aku istrinya yang sah secara batin. Kamu kan cuma istri yang gak bisa ngasih keturunan. Menurutku, kamu harus bersyukur masih dikasih tinggal di sini. Hatiku bergetar. Tapi aku tetap diam. Aku menelan kepedihan itu bulat-bulat. Diva mendekat, berbisik, kamu tahu nggak? Tiap malam Arga tidur di sampingku. Dia bilang dia kasihan sama kamu, makanya belum nyuruh kamu keluar. Tapi lama-lama dia bakal sadar kok, siapa yang lebih pantas jadi istrinya. Aku terdiam. Air mataku menggenang, tapi tak kubiarkan jatuh. Aku tidak akan memberi dia kepuasan untuk melihatku lemah. Aku hanya berbalik dan masuk ke kamar. Di balik pintu, aku menangis dalam diam. Malam harinya, aku mendengar suara tawa dari kamar utama. Tawa Diva. Tawa perempuan yang kini merasa menang. Aku duduk di pojok kamar tamu, berselimut di balik dinginnya dinding, merasakan betapa sunyinya dunia ini ketika cinta berubah menjadi luka. Ponselku berdering. Sebuah pesan dari sahabatku, Nita. Alia, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu jarang balas pesan sekarang? Aku khawatir. Mau aku datang? Aku menatap layar beberapa detik, lalu mematikan ponsel. Aku belum siap bicara. Aku belum siap menjelaskan bahwa hidupku yang tampak sempurna dari luar, sebenarnya sudah runtuh berkeping-keping. Setiap hari menjadi ujian mental. Suatu pagi, Diva memanggilku dengan nada tinggi dari kamar. Alia, tolong ambilin air putih dingin. Aku haus. Aku yang sedang membaca di taman, mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang. Aku melangkah masuk dan mengambilkan gelas. Begitu kutaruh di meja, Diva mencibir. Lama banget sih? Kamu kalau punya anak nanti, harus belajar lebih cepat loh. Oh, ya, aku lupa, kamu kan belum bisa punya anak. Kali ini, aku tak bisa menahan diri. Diva, kataku, suaraku bergetar, aku sudah cukup sabar. Kamu boleh tinggal di sini karena aku mengizinkanmu. Tapi jangan pernah berpikir kamu bisa menginjak-injak aku. Aku tetap istri Arga. Aku tetap pemilik rumah ini. Kamu hanya perempuan yang hadir karena kebodohan seorang pria. Diva tampak terkejut. Matanya membelalak sesaat, tapi ia segera tertawa, sinis. Ah, jadi akhirnya kamu berani juga ya? Bagus, Alia. Tapi tahu diri sedikit. Kamu boleh kuat, boleh mandiri, tapi kamu bukan wanita utuh. Kamu tidak bisa memberikan warisan. Dan tahu nggak? Arga bilang dia lebih menikmati tidur denganku daripada sama kamu. Kata-kata itu seperti pukulan di wajahku. Aku nyaris kehilangan keseimbangan, tapi aku tetap berdiri tegak. Aku tidak akan runtuh. Tidak sekarang. Aku keluar dari ruangan itu dan menutup pintu keras-keras. Tapi sekali lagi, aku berlari ke kamar tamu, tenggelam di balik bantal dan menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya.
Hari-hari berjalan, dan neraka kecil itu terus membakar pelan-pelan setiap sendi kesabaran dalam tubuhku. Diva bukan hanya mengklaim peran istri, tapi ia mulai memindahkan barang-barangnya ke kamar utama. Ia mengganti sprei, membuang lukisan yang kupasang, bahkan menurunkan foto pernikahanku dengan Arga dari dinding. Aku menemukannya suatu siang sedang memasukkan foto-foto itu ke dalam kardus. "Jangan dibuang," seruku. Diva menoleh dengan ekspresi tak bersalah. "Oh, ini? Aku pikir udah nggak penting lagi. Toh dia sekarang suami aku." Aku memungut satu foto, memandangnya. Itu foto kami berdua di pantai, diambil saat bulan madu. Wajah Arga tertawa lepas saat memelukku dari belakang. Aku teringat betapa bahagianya kami saat itu. Betapa aku mempercayainya sepenuh jiwa. Kini semua tinggal luka. Malam itu, aku duduk sendirian di halaman belakang. Langit penuh bintang, tapi tak satu pun mampu menerangi hatiku yang gelap gulita. Aku merenung, bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kupertahankan? Harga diri? Cinta? Atau hanya sisa harapan dari sesuatu yang sudah mati? Aku merasa seperti tahanan di rumahku sendiri. Seorang tamu di hidup yang dulu kuisi dengan penuh cinta. Dan Arga? Ia hanya diam. Tak pernah membelaku. Ia memilih diam, entah karena rasa bersalah, atau karena sudah terlalu nyaman dengan keadaan ini. Setiap kali kami berbicara, ia hanya berkata, "Aku akan tanggung jawab. Tapi aku juga masih sayang kamu." Sabar ya, Alia. Sayang? Sayang apa yang membiarkan aku dipermalukan setiap hari? Sayang macam apa yang tak mampu memilih dan melindungi? Aku menatap tanganku sendiri. Tangan yang dulu sibuk menulis proposal bisnis, merancang strategi pemasaran, tangan yang membangun perusahaan keluarga dari nol. Tangan yang kini disuruh menyapu dan mencuci karena dianggap tak layak jadi istri. Malam itu, aku tahu. Aku harus memilih, tetap tinggal dan membiarkan diriku dilumat habis oleh kejamnya keadaan, atau pergi, dan menyelamatkan sisa harga diriku. Pilihan itu tak mudah. Tapi mungkin, inilah saatnya aku berhenti mencintai seseorang yang tak tahu cara mencintaiku kembali. Esok hari, aku akan bangun. Bukan sebagai Alia yang dikasihani, tapi sebagai Alia yang memilih untuk hidup. Dengan luka, tapi juga dengan kekuatan. Dan itu akan jadi awal dari sesuatu yang baru. Dulu, Arga adalah segala-galanya bagiku. Ia adalah lelaki yang selalu mendengar, yang menatap mataku dengan rasa bangga saat aku bercerita tentang pencapaian karir. Ia yang menyentuh tanganku setiap kali aku merasa gagal, yang berbisik di telingaku bahwa aku hebat. Bahkan saat dunia terasa berat. Kami berbagi rencana masa depan, menyusun mimpi seperti puzzle yang kami susun perlahan. Bersama. Tapi lelaki yang kini berjalan di dalam rumahku dengan langkah malu-malu, lelaki yang menunduk setiap kali Diva membentak dan menguasai ruang, bukan lagi Arga yang kukenal. Kini ia adalah bayang-bayang dari sosok yang dulu kukagumi. Seorang lelaki yang kehilangan martabatnya, tunduk pada suara keras dan sikap manipulatif seorang perempuan yang bahkan tak tahu artinya kesetiaan. Arga menjadi pengecut. Ia diam saat Diva mempermalukanku di meja makan. Ia diam saat aku harus tidur di kamar tamu, sementara Diva dengan leluasa tidur di tempat tidur kami. Ia diam saat Diva mengganti segala hal di rumah, dari bantal hingga taplak meja, seolah rumah ini adalah miliknya, seolah rumah ini bukan buah dari jerih payahku. Diam Arga, itu yang paling menyakitkan. Bukan selingkuhnya. Bukan anak yang dikandung Diva. Tapi diamnya. Kebisuannya. Ketidakberaniannya untuk bersikap. Ketidaksanggupannya untuk berdiri di sampingku, bahkan sebagai manusia yang punya nurani. Aku menatapnya suatu malam. Ia duduk di ruang tamu, memijat pelipisnya sendiri, mungkin lelah. Tapi aku hanya ingin bertanya, apa yang sebenarnya kau pertahankan, Arga? Dirimu, atau rasa bersalahmu? Tapi aku tak bertanya. Aku sudah muak mendengar jawabannya. Sejak malam itu, aku berhenti mengharap. Dan saat harap padanya mati, perlahan aku menyalakan api di dalam diriku sendiri. Aku mulai menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerja kecilku di lantai 2, ruang yang tak pernah dikunjungi Diva. Di balik rak buku, di balik tumpukan map lama, aku membuka kembali berkas-berkas lama. Dokumen kepemilikan rumah, surat saham perusahaan, rekening bisnis,
kontrak kerja, akta notaris, semuanya masih tersimpan rapi. Mereka tak tahu, rumah megah yang kami tinggali atas nama siapa. Mereka tak sadar bahwa hampir seluruh kekayaan yang mereka banggakan bukan milik Arga. Bahwa sejak awal, Arga hanya seorang direktur bayangan. Nama yang kupakai untuk menutupi fakta bahwa akulah yang menggerakkan semuanya. Dan aku bersyukur. Aku tidak pernah ceroboh. Aku menyiapkan semua sejak awal. Karena jauh di dalam hati, aku selalu tahu, cinta yang tak disertai tanggung jawab bisa berakhir kapan saja. Dengan teliti, aku mulai menyalin, memindai, dan menyimpan salinan semua dokumen penting di folder terenkripsi. Aku bahkan mulai menghubungi pengacaraku secara diam-diam. Bu Alia, ujar Pak Bram, kuasa hukum keluargaku, apakah Anda ingin mengambil tindakan hukum? Aku menghela napas panjang. Belum sekarang. Tapi saya ingin semua siap saat saya benar-benar pergi. Dan itulah yang kulakukan, bersiap. Setiap pagi, saat Diva memanggilku dengan suara cemprengnya untuk membuatkan sarapan, aku melangkah tanpa ekspresi. Seolah tak terjadi apa-apa. Seolah aku pasrah. Tapi di dalam hatiku, badai sedang kutata, diam-diam dan terencana. Diva semakin menjadi-jadi. Kini ia sering memanggilku, Mbak, dengan nada mengejek. Mbak Alia, baju kotor saya kok belum dicuci ya? Jangan sampai aku kena infeksi karena kamu malas bersihin pakaian bumil. Loh? Kadang ia membuang sisa makan di meja makan dan menyuruhku membersihkannya. Arga, duduk diam, tak berkata apa-apa. Bahkan tak sanggup menatapku. Terkadang aku ingin menamparnya. Tapi untuk apa? Apa gunanya melukai tubuh yang jiwanya sudah lama mati? Suatu malam, aku masuk ke kamar kerja. Aku menyusun satu map merah yang berisi segalanya. Sertifikat rumah, saham perusahaan, laporan keuangan, surat perjanjian kepemilikan kendaraan, serta dokumen penunjang lain. Di bagian paling atas, kutulis, properti aset milik Alia Anindya, tidak dalam hak waris. Lalu aku merekam video. Aku duduk di kursiku, menatap kamera laptop. Suaraku bergetar di awal, tapi perlahan menjadi teguh. Ini untuk siapapun yang perlu tahu kebenaran. Aku, Alia Anindya, adalah pemilik sah dari rumah ini, perusahaan kami, dan sebagian besar aset atas nama keluarga. Arga hanya tercatat sebagai direktur formal. Semua dokumen asli, sah di mata hukum. Aku membuat rekaman ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk menjelaskan bahwa aku tidak pernah menjadi perempuan lemah. Setelah itu, aku menyimpan file rekaman dan mengirimnya ke 2 email rahasia. Satu ke pengacaraku. Satu lagi ke diriku sendiri. Aku selesai. Beberapa hari kemudian, Diva masuk ke ruang kerjaku. Aku sedang mengetik laporan bulanan perusahaan. Wah, masih kerja juga ya? Katanya dengan nada mengejek. Kamu tuh terlalu sibuk cari uang sampai lupa gimana rasanya jadi perempuan seutuhnya. Makanya Arga bisa berpaling. Aku menoleh padanya. Kamu tahu, Diva, uang yang kamu nikmati tiap hari itu berasal dari kerja kerasku. Makanmu, bajumu, dokter kandunganmu, semua aku yang bayar. Ia tertawa sinis. Ya, dan sekarang aku yang menikmati semua. Karena aku perempuan yang bisa memberi Arga anak. Bukan cuma angka di rekening. Aku tersenyum kecil. Dan kamu pikir itu akan cukup untuk mengikatnya? Ia terdiam. Aku berdiri, mendekat padanya. Kau pikir anak akan membuatmu tak tergantikan? Arga bahkan tak bisa membela dirimu tanpa kau berteriak lebih dulu. Dia bukan lelaki yang akan berjuang untuk siapapun. Termasuk untuk anakmu. Aku meninggalkannya tanpa menunggu jawaban. Hari itu, aku tahu, waktuku di rumah ini tinggal sebentar. Malamnya, aku mengajak Arga bicara. Kami duduk di teras. Berdua, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku akan pergi, Arga, kataku. Ia menoleh cepat. Pergi? Maksudmu, kabur? Bukan kabur. Aku akan pindah. Aku akan ambil yang menjadi milikku dan pergi dari rumah ini. Tapi, rumah ini perusahaan. Aku sudah siapkan semua. Aku hanya memberi waktu agar kau bisa bersiap juga. Diva bisa tinggal. Kau juga.
Tapi rumah ini tak lagi milik kalian. Aku akan ambil kembali semua aset yang namaku tercantum di dalamnya. Arga pucat. Lalu, kita? Tanyanya pelan. Kita sudah lama berakhir. Arga, kau hanya belum cukup jujur untuk mengakuinya. Tapi aku sudah. Mataku menatapnya dalam. Kau bukan lelaki yang kupercaya lagi. Kau bukan suamiku. Kau hanya seseorang yang tinggal bersamaku, tapi tak pernah lagi berdiri untukku. Ia menunduk. Aku salah. Aku tahu. Tapi aku tak bisa lagi jadi korban dari kesalahanmu. Aku berdiri dan masuk ke dalam rumah. Di tangga, aku berpapasan dengan Diva. Ia hendak turun, mungkin menguping. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Tapi dari sorot mataku, ia tahu, waktunya tinggal sedikit. Malam itu, aku mulai mengemas barang-barangku. Hanya yang penting. Hanya yang benar-benar milikku. Baju, buku-buku, dokumen. Aku tak menangis. Tidak seperti dulu. Kali ini aku merasa lega. Seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas setelah terlalu lama tenggelam. Besok, aku akan pergi. Bukan lari dari luka. Tapi berjalan keluar dari neraka, menuju hidup yang layak. Hari itu datang seperti badai yang sudah lama kuprediksi. Langkah-langkah kecil yang mereka kira akan menjatuhkanku, ternyata hanya membawaku semakin dekat ke ujung kesabaran. Dan di sanalah, aku berdiri, bukan lagi sebagai perempuan yang tertindas, tapi sebagai Alia yang akan mengambil kembali hidupnya. Pagi itu, Diva turun dari tangga dengan pakaian tidur mewah. Salah satu yang entah dari mana dia dapatkan, mungkin hasil belanja online dengan kartu kredit atas namaku. Ia berjalan seperti seorang ratu. Perutnya yang mulai membuncit ia belai sambil sesekali memamerkannya padaku, seperti simbol kekuasaan. Arga duduk di sofa, menatap layar ponsel. Seperti biasa, diam, hampa, dan tidak punya pendirian. Sudah waktunya kamu pergi, Alia, kata Diva tiba-tiba, suaranya keras dan penuh kemenangan. Ia berdiri di ambang pintu ruang keluarga, bersedekap, dagunya terangkat. Aku, yang tengah menyiram bunga di teras depan, berhenti sejenak. Kuputar tubuhku perlahan. Maaf. Diva melangkah maju. Aku bilang, kamu seharusnya pergi. Rumah ini bukan lagi tempatmu. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Aku yang sedang hamil. Aku yang lebih pantas. Arga juga sudah mengaku padaku bahwa dia akan segera minta cerai. Jadi, buat apa kamu tetap tinggal di sini? Aku menatap wajahnya, penuh percaya diri, penuh kebencian, dan yang paling menonjol, kebodohan. Arga, panggilnya. Kamu setuju, kan? Bahwa sudah waktunya Alia pergi. Aku menoleh ke arah Arga. Ia mendongak, matanya bertemu mataku hanya sekilas, lalu kembali ke layar ponselnya. Diam. Lagi-lagi diam. Itulah Arga sekarang. Lelaki yang dulu berani berdiri membelaku kini bahkan tak sanggup menatapku. Lelaki yang pernah berjanji akan bersamaku dalam suka dan duka, kini tak sanggup membuka mulut ketika istri sahnya diusir dari rumahnya sendiri. Aku menatap mereka berdua. Hening mengisi ruangan. Tapi kali ini, bukan hening yang menyakitkan. Ini adalah keheningan sebelum badai. Sebelum semuanya berubah. Aku melangkah masuk, meletakkan pot semangka kecil yang tadi kubawa dari taman. Lalu dengan senyum yang sangat tenang, aku berkata, "Baik, mulai sekarang, waktuku berbicara." Diva mengerutkan alis, bingung. Aku melangkah ke lemari kecil di ruang kerja, mengambil satu map merah yang sudah kusiapkan selama berminggu-minggu. Map yang menyimpan segalanya. Bukti, fakta, dokumen, kekuasaan. Kembali ke ruang tengah, aku duduk di hadapan mereka. Arga mulai gelisah, melihat map itu. Rumah ini, aku mulai, suara lembut tapi tegas, dibeli dengan hasil kerja kerasku. Atas namaku. Surat kepemilikan ini, aku mengangkat salinan sertifikat, bisa kamu baca sendiri, Arga. Masih dengan tanda tangan notaris yang sama, tahun yang sama, saat kamu belum menghasilkan apa-apa. Diva menatap dokumen itu dengan bingung. Apa maksudmu? Aku melanjutkan. Bukan cuma rumah ini, tapi juga mobil, saham mayoritas perusahaan, rekening bisnis,
bahkan kontrak kerja karyawan atas nama PT yang aku dirikan 10 tahun lalu. Semua, Diva. Semuanya adalah milikku. Bukan Arga. Bukan kamu. Dan bukan milik anak yang kamu kandung sekalipun. Kamu bohong, bentak Diva. Aku hanya tersenyum. Kau pikir aku akan membiarkan diriku dijatuhkan begitu saja? Aku bukan perempuan yang hanya tahu menangis di balik pintu. Aku membangun semuanya dari nol. Sementara kau hanya datang sebagai benalu. Arga bangkit, berjalan mendekat. Alia, jangan begini. Aku menatapnya tajam. Jangan apa, Arga? Jangan mengungkapkan kebenaran? Atau jangan menunjukkan pada dunia betapa bodohnya kau, membiarkan perempuan ini mengatur hidup kita, membiarkan dia mengusir istrimu sendiri dari rumah yang bahkan bukan milikmu. Arga terdiam. Mulai hari ini, aku akan mengambil kembali semuanya. Rumah ini akan segera dikosongkan. Aku sudah menghubungi pengacara. Surat penggusuran akan keluar besok. Kau dan Diva bisa cari tempat tinggal sendiri. Kamu gila. Diva menjerit, wajahnya merah. Kamu pikir kamu bisa mengusir ibu dari anak Arga? Aku berjalan mendekat, berdiri di hadapannya, hanya beberapa langkah dari perutnya yang membuncit. Kau pikir kehamilan membuatmu lebih berhak? Tidak, Diva. Kau hanya tamu yang datang dan lupa diri. Kau datang tanpa malu, merebut yang bukan milikmu, dan kini ingin mengklaim semuanya. Tapi sayang, permainanmu selesai hari ini. Tiba-tiba Diva menjatuhkan vas bunga ke lantai. Pecah berhamburan. Aku tidak mau kalah, teriaknya histeris. Aku tidak mundur. Kau sudah kalah, bahkan sebelum permainan dimulai. Arga, yang sedari tadi hanya menunduk, akhirnya bicara. Alia, tolong. Jangan terlalu keras. Ini semua sudah kadung rumit. Jangan emosi. Aku menatapnya, hatiku sudah mati rasa. Kau tidak layak kubantu lagi, Arga. Aku hanya sedang membereskan sisa hidup yang pernah aku percayakan padamu. Dan kau gagal. Aku mengambil dokumen, membalik halaman terakhir. Dan satu lagi, aku juga mengajukan gugatan cerai. Suratnya sudah dalam proses. Setelah semua ini selesai, kita tak akan lagi terikat. Kau bebas. Kau bisa hidup bersama Diva. Tapi tanpa rumah ini. Tanpa perusahaan. Tanpa 1 sen pun dari hasil kerja kerasku. Diva menjerit dan melempar bantal sofa. Kamu iri. Kamu cemburu. Karena kamu mandul. Aku berjalan menuju tangga, lalu menoleh ke belakang. Aku tidak iri, Diva. Justru aku kasihan padamu. Karena kau menyangka rahim adalah satu-satunya nilai seorang perempuan. Aku naik ke lantai 2, meninggalkan mereka berdua di ruang tengah yang penuh kemarahan dan kekalahan. Malam itu aku menginap di hotel. Sebuah kamar suite di lantai atas, jendela besar menghadap kota. Sunyi. Tapi berbeda dari sunyi di rumah kemarin. Ini sunyi yang tenang. Sunyi yang memberi ruang untuk bernapas. Kupandangi cahaya lampu dari gedung-gedung pencakar langit. Di sini, aku merasa bebas. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa damai. Tidak lagi ada jeritan. Tidak lagi ada ketakutan. Tidak lagi ada Arga. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah dengan 2 petugas hukum dan 1 pengacara. Surat resmi diserahkan. Diva menjerit, Arga hanya duduk termenung. Silakan kosongkan rumah dalam 3 hari. Atau tindakan hukum akan kami lakukan, kata Pak Bram, pengacaraku, dengan tenang. Aku tak lagi ingin berbicara. Aku hanya berjalan melewati mereka. Di mobil, aku menangis. Tapi bukan tangisan luka. Itu adalah air mata dari jiwa yang akhirnya bebas. Dan di ujung rasa sakit, aku tahu, aku sedang kembali menemukan diriku sendiri. Pagi itu, aku datang dengan langkah tenang tapi pasti. Langit mendung menggantung rendah, seakan menyambut kebangkitan yang telah lama kutunda. Di tangan kiriku, map biru tua yang menjadi simbol semua kerja keras dan martabat yang hendak kuambil kembali. Tak ada amarah yang menggelegak. Tidak ada jeritan atau drama seperti yang biasa Diva sajikan. Yang kupunya hanyalah kebenaran. Dan hari ini, kebenaran itu akan bicara lantang.
Aku memasuki ruang tamu rumah yang dibangun dari titik peluh dan begadang panjangku. Diva tengah duduk santai di sofa, mengenakan daster satin merah menyala, sedang mengoleskan lotion ke kaki. Arga duduk di seberangnya, menatap kosong layar televisi. Tak ada percakapan. Seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Mereka tak menyadari bahwa pagi itu adalah pagi terakhir mereka menginjak lantai marmer rumah ini sebagai penguasa. Aku hanya butuh 15 menit, kataku, memecah keheningan. Diva menoleh, melirikku dari kepala sampai kaki. Apalagi, Mbak, masih belum puas juga nyindir-nyindir? Rumah ini udah bukan tempatmu, katanya congkak. Aku mengangkat map di tanganku. Ini akan menjawab segalanya. Aku duduk, pelan, anggun, lalu mulai mengeluarkan satu demi satu lembaran dokumen. Ku keluarkan dengan sengaja, satu persatu, dengan gerakan lambat. Biar mereka melihat, biar mereka paham, dan biar mereka ingat hari ini seumur hidup mereka. Pertama, ini sertifikat rumah. Aku menggeser dokumen pertama ke arah meja. Lihat nama pemiliknya. Bukan Arga. Bukan juga kita berdua, tapi saya. Sepenuhnya. Mutlak. Ditandatangani notaris. Dibayar lunas bertahun-tahun sebelum kamu hamil, Diva. Diva terdiam. Matanya menatap tajam ke arah tulisan besar yang tercetak di atas, Alia Anindya, pemilik sah. Aku lanjutkan. Lalu, ini dokumen perusahaan. Mungkin kamu tidak tahu, Diva, tapi perusahaan itu kudirikan dari nol, sebelum aku bahkan mengenal Arga. Dan dia hanya karyawan. Statusnya manajer operasional. Itu pun karena aku yang mengangkat. Arga mulai gelisah. Bahunya menegang. Tangannya mulai menggenggam lutut. Aku tatap wajahnya. Dan ini surat kuasa. Ditandatangani oleh pemilik mayoritas, yaitu aku sendiri. Surat ini memberiku hak untuk memberhentikan siapapun yang tidak lagi layak berada di posisi penting. Aku diam sejenak. Termasuk kamu, Arga. Suasana mendadak senyap. Bahkan detik jam dinding terdengar lebih nyaring dari napas mereka. Mulai hari ini, aku berkata tegas, kau tak lagi bekerja di perusahaanku. Semua aksesmu akan ditutup. Gaji terakhir akan ditransfer sesuai kontrak, dan kartu perusahaan harus dikembalikan paling lambat 2 hari dari sekarang. Diva menatap Arga dengan bingung. Apa maksudnya? Mas? Bukannya kamu pemilik juga? Arga menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya, malu, ketakutan, dan barangkali penyesalan. Dia bukan siapa-siapa di perusahaan itu, Diva, ucapku dingin. Dia hanya suami dari seorang pemilik. Dan sebentar lagi, bahkan itu pun tak berlaku lagi. Diva berdiri, suara tingginya mulai pecah. Kamu gak bisa seenaknya gitu. Ini anak Arga juga loh di dalam perutku. Kami berhak. Aku menatapnya tajam. Kau berhak atas kehidupanmu sendiri, Diva. Tapi tidak atas milikku. Bukan rumah ini, bukan perusahaan. Dan bukan harta yang kau nikmati dengan pongah selama ini. Diva mulai panik. Ia berjalan mondar-mandir seperti ayam kehilangan arah. Tapi aku hamil. Aku calon ibu dari anakmu, Arga. Kita harus tinggal di sini. Kita gak punya tempat lain. Arga mendongak. Wajahnya pucat pasi. Barangkali untuk pertama kali dalam hidupnya, ia menyadari satu hal besar. Selama ini, semua yang ia banggakan adalah milikku. Bukan hasil kerja kerasnya. Bukan jerih payahnya. Ia hidup dari bayang-bayangku. Dari cinta yang kuberikan, dari fasilitas yang kusediakan, dari nama besar yang kubangun. Dan sekarang, semua itu akan kuhentikan. Alia, katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Tolong. Aku menoleh. Tolong? Setelah semua yang kau lakukan? Ia mencoba berdiri. Aku memang salah. Aku hilaf. Aku terlalu lemah. Tapi tolong, jangan usir kami seperti ini. Kita pernah saling mencintai. Aku menahan napas sejenak. Bukan karena tersentuh, tapi karena muak. Betapa murahnya kata
Cinta, saat diucapkan oleh pria yang tak tahu arti tanggung jawab. Cinta? Aku menoleh padanya, tersenyum tipis. Kau menyebut itu cinta setelah membiarkan perempuan lain menginjak harga diriku, menelanjangiku secara emosional di rumah yang kubeli sendiri, dan menyuruhku angkat kaki? Kau bahkan tak sanggup bicara saat aku dihinakan. Jangan sebut cinta, Arga. Itu penghinaan. Diva menjatuhkan dirinya di sofa. Tangisnya pecah. Tapi aku tak lagi peduli. Mulai hari ini, aku lanjut, berdiri dengan anggun. Semua fasilitas yang sebelumnya kalian nikmati akan dihentikan. Listrik, air, bahkan mobil yang kau pakai, Diva, akan ditarik. Rumah ini akan dikosongkan paling lambat 7 hari ke depan. Jika kalian menolak, kuasa hukumku akan mengurus pengosongan paksa dengan bantuan kepolisian. Kejam. Diva menjerit. Kamu kejam, Alia. Aku menatapnya lurus. Apa kau tahu apa yang lebih kejam, Diva? Hidup berdampingan dengan pengkhianat, tidur di ranjang yang sudah dinodai, dan masih harus tersenyum setiap pagi seolah semuanya baik-baik saja. Aku berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, aku berbalik. Selamat tinggal, Diva. Selamat tinggal, Arga. Semoga kalian bisa belajar satu hal dari ini semua, jangan pernah menyentuh apa yang bukan milik kalian. Pintu tertutup pelan di belakangku. Langkah kakiku mantap. Aku bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Bukan istri yang sabar dalam diam. Bukan tuan rumah yang diusir dari istananya sendiri. Aku adalah Alia. Pemilik. Penguasa. Dan hari itu, aku mengambil kembali tahta yang selama ini dengan bodohnya kuberikan pada orang yang tak layak. Di hari keempat setelah percakapan terakhir kami, aku datang ke rumah bukan sebagai istri, bukan sebagai pengasuh emosi dua orang yang tak tahu diri. Aku datang sebagai pemilik sah, dari rumah, dari hidupku, dan dari masa depanku. Pengacara dan 2 petugas keamanan dari firma hukum sudah berdiri di depan gerbang, menunggu perintah. Kami tidak datang dengan amarah. Kami datang dengan dokumen legal, keputusan yang tak bisa dibantah, dan keberanian yang telah kutempa dari luka-luka masa lalu. Langkah kakiku bergema saat memasuki ruang tamu yang dulu hangat. Kini terasa asing. Bau parfum Diva menyeruak terlalu keras, seperti kehadirannya yang selalu berlebihan. Ia duduk di sofa, mengenakan baju tidur sutra. Tatapannya nyalang, tapi ada ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Arga berdiri di dekat jendela, tubuhnya sedikit membungkuk, seperti seseorang yang tahu bahwa kekalahannya hanya menunggu detik saja. Aku meletakkan map coklat di meja kaca, membukanya tanpa sepatah kata. Gugatan cerai sudah didaftarkan. Nomor perkara ada di sini, kataku, menunjuk halaman pertama. Kamu bisa mengeceknya langsung di pengadilan agama. Sidang perdana dijadwalkan minggu depan. Arga tidak bereaksi. Dan ini, aku melanjutkan sambil menyerahkan 2 amplop berstempel perusahaan, adalah surat pemecatan. 1 untukmu, Arga. 1 lagi untuk Diva yang, entah bagaimana, sempat kususupkan sebagai staf humas proyek beberapa minggu lalu. Pemecatan berlaku seketika. Segala akses, hak, dan fasilitas ditarik. Diva berdiri dengan wajah penuh amarah. Kamu pikir kamu bisa main kuasa begini? Aku ini. Kamu ini siapa? Potongku, kali ini dengan nada yang tak lagi sopan. Istri? Bukan. Pegawai? Sudah bukan. Pemilik rumah? Jelas tidak. Jadi tolong, duduk. Karena aku belum selesai bicara. Suaraku tidak tinggi, tapi cukup tajam untuk membuat Diva mundur 2 langkah. Aku melanjutkan, menatap Arga dalam-dalam. Aku sudah membiarkanmu bertahan cukup lama. Meskipun tahu kau berkhianat. Meskipun tahu setiap sen yang kau hamburkan berasal dari tanganku. Tapi sekarang, aku sudah selesai. Selesai berkorban. Selesai percaya. Dan yang paling penting, selesai menjadi perempuan yang kau injak-injak. Arga mendekat perlahan. Alia, aku minta maaf. Kata-kata itu, yang terlambat bertahun-tahun, kini terasa hambar. Aku hanya tersenyum kecil. Maafmu tidak akan mengembalikan rasa hormat yang sudah kau lecehkan. Tidak akan menghapus malam-malam ketika aku menangis diam-diam,
menahan luka yang bahkan tak kau pedulikan. Diva mulai menangis. Tangis histeris khasnya yang kini terdengar menyedihkan, bukan karena aku iba, tapi karena semua topengnya jatuh satu persatu. Ketika dia tak lagi bisa menggertak. Ketika kekuasaan yang semu itu lenyap. Ketika dia kembali jadi perempuan biasa, tanpa status, tanpa sandaran. Rumah ini harus dikosongkan sekarang. Aku membuka halaman terakhir, surat perintah pengosongan. Petugas keamanan akan membantumu mengemas barang-barang. Kau punya waktu 2 jam. Dan tidak ada negosiasi. Arga berdiri membatu. Diva terisak sambil mengumpulkan barang-barangnya. Aku menatap mereka untuk terakhir kali. Tak ada dendam tersisa. Tak ada cinta pula. Yang tersisa hanya rasa puas. Bukan puas karena membalas, tapi karena akhirnya aku memilih diriku sendiri. Karena aku belajar bahwa bertahan demi orang lain seringkali adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Aku berdiri, melangkah pelan ke pintu. Sebelum keluar, aku menoleh, 1 detik saja. Sudah cukup lama kalian tinggal di sini. Sekarang, waktunya kalian keluar. Tak ada teriakan, tak ada makian. Yang terdengar hanya kesunyian. Kesunyian dari 2 orang yang akhirnya sadar, mereka bertaruh dengan hidup orang yang salah. Dan dari arah jendela, cahaya pagi menembus masuk, menyinari langkahku menuju halaman depan. Untuk pertama kalinya, sinar itu terasa hangat. Bukan karena tempat ini, tapi karena aku akhirnya bebas. Rumah ini akan kosong sementara. Tapi bukan untuk mereka. Untukku. Untuk memulai ulang. Untuk menata segalanya kembali. Bukan dari luka, tapi dari kekuatan. Di dalam mobil, aku membuka jendela. Angin pagi menerpa wajahku. Dunia di luar terasa lebih luas dari yang pernah kubayangkan. Di kaca spion, rumah itu perlahan menjauh. Dan bersamanya, semua sakit hati yang selama ini kupikul. Hari ini bukan tentang mengusir. Hari ini tentang pulang, kepada diriku sendiri. Musim telah berganti. Angin pagi yang dulu terasa menyayat kini datang sebagai pelukan hangat. Hari-hariku tak lagi berat. Tidak lagi penuh dengan emosi tak bernama yang menggerogoti dari dalam. Kini, setiap hembusan napas terasa penuh syukur. Bukan karena semuanya kembali seperti dulu, melainkan karena aku, akhirnya, menemukan diriku yang baru. Diriku yang utuh. Diriku yang tak lagi patah oleh pengkhianatan. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Hari di mana aku mengambil kembali seluruh hidupku dan menutup pintu untuk mereka yang menyia-nyiakannya. Aku ingat, saat mobilku perlahan menjauh dari rumah yang dulu menjadi saksi cinta dan luka, aku tidak menangis. Tidak seperti biasanya. Hanya ada diam yang menghangat, seperti bisikan lembut semesta, kau sudah benar, Alia. Ini waktunya untuk bangkit. Dan aku memang bangkit. Lebih cepat dari yang kuduga. Setiap pagi, aku membuka mata tanpa beban. Aku kembali ke kantor, bukan sebagai istri yang menyembunyikan tangisnya di balik tumpukan dokumen, tapi sebagai pemimpin sejati. Aku merombak manajemen, memperketat keuangan, dan membawa perusahaanku tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Aku menjadi sosok yang disegani. Bukan karena kekuasaan, tapi karena keteguhan hati yang tak semua orang bisa miliki. Namun kabar tentang mereka tetap datang. Pelan-pelan. Tanpa kutanya. Kota ini terlalu kecil untuk menyembunyikan aib yang terlalu besar. Arga, pria yang dulu begitu kukagumi, kini hidup tanpa arah. Setelah pemecatannya, ia sempat mencoba membuka usaha kecil, tapi dengan modal yang minim dan nama yang sudah rusak, bisnis itu mati sebelum bisa bernafas. Ia melamar ke beberapa perusahaan lain, namun semua tahu tentang kasus internal yang membuatnya dikeluarkan. Dunia bisnis kejam, dan orang seperti Arga tidak punya tempat ketika kepercayaannya sudah hancur. Beberapa orang bilang dia terlihat sering duduk di warung kopi kecil di pinggir jalan, menatap kosong layar ponsel yang retak. Bajunya kusut, matanya cekung. Seseorang yang pernah mengenalnya bilang, dia seperti laki-laki yang kehilangan arah hidup. Dan memang benar. Arga kehilangan segalanya. Aku, rumah, jabatan, harga diri. Tapi yang paling menyedihkan, dia kehilangan dirinya sendiri. Pria yang dulu penuh ide,
Sekarang bahkan tak bisa menyusun kalimat untuk meyakinkan satupun investor. Kata orang, kebohongan yang kau bangun akan jadi penjara untukmu sendiri. Dan Arga, kini hidup dalam jeruji yang ia pahat dengan tangannya sendiri. Diva? Ah, Diva. Perempuan yang dulu datang dengan percaya diri berlebihan dan suara nyaring menusuk telinga itu, kini hanyalah bayang-bayang dirinya yang dulu. Dia melahirkan anaknya di rumah sakit kelas 2. Proses persalinannya sulit. Bayi itu lahir dengan komplikasi pernapasan, harus dirawat dalam inkubator selama 2 minggu. Diva kelelahan, kehabisan uang, dan kehabisan dukungan. Arga bahkan tidak ada di sisinya ketika kontraksi pertama menyerang. Mereka bertengkar hebat, katanya. Dan setelah itu, Arga pergi. Tak kembali. Dia ditinggalkan. Tepat seperti ia dulu merebut. Kehidupan Diva kini jauh dari glamor. Tidak ada lagi daster satin, parfum mahal, atau pameran gaya di Instagram. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, mengurus anak seorang diri. Ia sempat menghubungi beberapa rekan lama, memohon pekerjaan. Tapi semua tahu reputasinya. Dunia sosial tidak sebaik yang ia kira. Teman-teman hanya hadir saat kamu bersinar. Dan saat lampumu padam, mereka tak lagi peduli. Aku tahu semua ini bukan karena aku mengintip atau menyelidik. Tidak. Aku tak punya waktu untuk mengurusi masa lalu. Tapi informasi seperti ini datang seperti daun gugur di musim semi. Tidak diminta, tapi tetap jatuh ke pangkuan. Kadang dari karyawan lama, kadang dari teman yang masih berteman di media sosial dengan mereka, atau sekadar obrolan dari ruang tunggu salon. Aku tidak pernah tersenyum bahagia saat mendengarnya. Tidak juga merasa puas. Yang kurasakan hanya satu hal, lega. Karena semesta menyeimbangkan semuanya. Karena aku tak perlu membalas untuk melihat keadilan berjalan. Dan aku, bagaimana aku sekarang? Aku lebih hidup dari sebelumnya. Aku membeli apartemen penthouse di pusat kota, tempat yang tinggi dan tenang. Dari balkonku, aku bisa melihat langit luas, melihat lampu-lampu kota yang berkelip seperti harapan kecil di tengah kegelapan. Ruangan itu kusebut tempat lahir kembali. Disitulah aku menulis jurnal, menggambar rencana, merancang masa depan tanpa beban. Aku memulai terapi, bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin benar-benar pulih. Psikologku, seorang wanita parubaya yang bijaksana, berkata, luka batin seperti luka dalam. Butuh waktu. Tapi jika kamu tak menyerah, kamu tak akan cuma sembuh. Kamu akan tumbuh. Dan aku percaya itu. Aku mulai mengikuti kelas yoga. Membaca buku-buku filsafat timur. Sesekali bepergian sendiri ke kota-kota yang dulu hanya jadi impian. Aku pergi ke Kyoto saat sakura mekar. Duduk di tepi sungai, memegang secangkir teh hijau hangat, dan menangis diam-diam, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur masih bisa merasakan damai. Di kantor, aku lebih tegas. Aku angkat lebih banyak perempuan ke posisi strategis. Aku buka program mentoring untuk karyawan perempuan muda. Aku ingin mereka tahu, mereka bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Mereka bisa berdiri dengan kaki sendiri, dan tak perlu merendahkan diri demi cinta yang salah. Suatu malam, setelah rapat panjang dengan mitra luar negeri, aku duduk sendirian di balkon apartemenku. Angin malam berembus lembut. Kota masih terang, tapi hatiku tenang. Aku membuka pesan lama di ponsel. Pesan terakhir dari Arga, yang masih tersimpan, bukan karena aku belum bisa melupakan, tapi karena aku ingin ingat betapa jauh aku telah berjalan. Maafkan aku, Alia, kalau saja aku bisa memutar waktu. Aku menatap layar sebentar, lalu menghapus pesan itu. Hari itu, secara simbolik, aku melepaskan semuanya. Tak ada dendam, tak ada cinta yang tersisa. Hanya ruang kosong yang siap kuisi dengan cahaya baru. Aku sudah melewati badai. Aku terseret, terjatuh, terluka. Tapi aku tidak hancur. Dan kini, aku punya sayap. Sayap yang kutumbuhkan sendiri dari luka-luka yang pernah ditinggalkan oleh cinta yang salah.